Doa, ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berdoa, ada yang mendefinisikan ini. Doa itu adalah didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah. Bapak Ibu percaya bahwa doamu didengar oleh Allah? Amin. 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 Doa didengar oleh Allah. Jadi gaya hidup orang Kristen sebagai pengikut Kristus, dia harus suka berdoa. Amin Bapak Ibu. Ya. Lukas 22 ayat 40, Yesus memberikan contoh. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, siapa itu? Pada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus yang mengikut dia ketika dia di taman Getsemani ingin berdoa. Dia sedang sampai kepada hari-hari dia ada penyiksaan. Sudah semakin mendekat kepada namanya Via Dolorosa itu, perjalanan penderitaan sampai dia di kayu salib yang kita rayakan hari ini. Dia bilang begini, setelah tiba tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah, ini sebuah peringatan kepada murid-muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa? Ketika dia diajak berdoa oleh Yesus, 3 kali Yesus berdoa. Setiap kali dia pulang, dia lihat murid-muridnya tidur. Dia pergi berdoa, selesai dia kembali tidur lagi. Dia pergi lagi berdoa, dia kembali tidur lagi. Dia peringatan kepada mereka, hai kalian, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satunya Petrus, murid Yesus. Dia apa Bapak Ibu ada yang tahu? Menyangkal Yesus. Disuruh berdoa, dia tidur. Bilang, Tuhan, berdoalah supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Petrus tidak ngeh apa maksudnya Tuhan. Ketika terjadi, dia menyangkal Yesus. Wow. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Petrus yang senantiasa bersama-sama dengan dia, tapi dia orang yang menyangkal Yesus. Aku tidak kenal siapa itu Yesus. Apa yang kamu katakan aku tidak ngerti. Petrus tidak berjaga-jaga. Diajak berdoa, tidak ikut dia Yesus, tapi dia tidak berdoa, dia tidur. Mama tu mami. Betul kan? Salah gitu. Tidur itu enak. Ya. Kalau salah makan saya. Berdoalah supaya Petrus yang selain Petrus, Yudas, muridnya Yesus, dia yang menjual Yesus. Berapa Bapak Ibu? Tahu harga Yesus berapa? 30 keping uang perak. Petrus dan Yudas, dua murid Yesus yang menjual dan menyangkal dia. Dan Tuhan, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nyata mereka menyangkal dan menjual Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini peringatan bagi kita semua, bagi murid-muridnya pada saat itu, agar jangan sampai kita tinggalkan doa itu. Amin Bapak Ibu. Yesus sekali itu kasih peringatan, warning. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Ya. Contoh lain, Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23, dahsyatnya doa itu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kisah tentang Hizkia divonis dia mati. Ketika dia dengar bahwa dia akan mati, dia tidak pasrah. Ya sudahlah, sudah Tuhan begitu. Tapi dia bilang dia berdoa. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Kalau Bapak baca selanjutnya,
Tuhan dengar doa, didengar oleh Allah. Tuhan panjangkan usianya berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? 15 tahun Tuhan tambah usianya Isya. Dia berdoa, dia sampaikan kepada Tuhan. Dahsyat itu doa Bapak Ibu. Amin. Ya. Lalu yang berikutnya contoh di Alkitab. Kejadian 25 ayat yang ke-21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Berdoa. Ishak sebagai suami dia berdoa untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan, didengar oleh Allah, doa didengar oleh Allah. Tuhan mendengarkan doanya Ishak sebagai suami untuk mendoakan istrinya. Akhirnya Ribka bisa mengandung. Bapak Ibu, banyak contoh di Alkitab yang bisa kita baca, sumber kekuatan bagi kita untuk tetap setia berdoa. Amin Bapak Ibu. Ini fakta-faktanya. Ya, sampai sini paham Bapak Ibu. Berdoa, Tuhan suruh kita berdoa agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya ada proteksi, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan lupa berdoa. Karena doa didengar oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, faktanya bagaimana? Ya, ini saya datang faktanya. Tuhan suruh berdoa. Tapi faktanya dalam setiap ibadah doa yang hadir minim. Benar apa benar? Benar. Benar apa benar? Ya kurang jawab. Benar apa benar Bapak Ibu? Benar. Tuhan suruh kita berdoa untuk kita berjaga-jaga, kita jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi faktanya tidak banyak orang yang tertarik dengan yang namanya ibadah doa itu. Gak banyak yang tertarik. Karena mereka seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika sudah berdoa mungkin mereka ada tidur. Lebih senang mereka tidur. Bapak dikasih oleh Tuhan, di tempat ini ada hari khusus yang kita siapkan untuk berdoa. Hari apa Bapak Ibu yang tahu? Hari Jumat doa, pujian dan penyembahan. Tapi lihat, yang hadir bisa dihitung dengan jari. Setiap hari Jumat diberikan kepada khusus para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa bersama di tempat ini. Karena di tempat ini kita berdoa bersama, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi gereja, berdoa bagi pelayanan, berbagai umat Tuhan. Itu kita doakan. Para pelayan Tuhan. Faktanya yang hadir bisa dihitung dengan jari. Coba lihat warta gereja, berapa banyak itu para pelayan Tuhan. Tapi yang hadir di doa bisa dihitung dengan jari. Kemana mereka? Ngapain? Jalan-jalan, tidur, dan sebagainya. Para pelayan Tuhan di tempat ini, saya mengingatkan kita semua. Berdoalah untuk pelayanan. Amin. Jangan berani-berani kita tampil di depan melayani Tuhan, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita. Berbahaya Bapak Ibu. Saya mau mengatakan bahwa gereja ini bukan kafe. Gereja ini bukan tempat hiburan yang kita menghibur orang-orang yang hadir. Enggak. Ini rumah kudusnya Tuhan. Di sini Tuhan hadir, kita melayani Tuhan, bukan manusia yang kita layani.
Amin Bapak Ibu. Para pelayan Tuhan, saya sedih. Jadwal sudah ada, warta siapa yang pelayanan hari ini. Tapi lihat hari Jumat, bisa hitung dengan jari mereka yang hadir di tempat ini. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Apa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima kalau nggak salah, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kalau kita tidak berdoa, kita mau melayani Tuhan, berarti kita mengandalkan kekuatan kita. Oh ya, aku bisa, aku mampu. Itu sebetulnya. Cuma kita nggak bisa ngomong. Alkitab mengatakan hari Jumat dikhususkan untuk pelayan Tuhan. Justru yang melayani tidak nongol, kita yang tidak pelayanan mereka hadir, kan aneh. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu? Mereka yang pelayanan nyantai di rumah atau ngapain di sana, sementara orang yang pelayanan terlibat hadir di sini berdoa untuk mereka. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan baik-baik sebagai pelayan Tuhan. Mohon maaf, saya harus agak sedikit keras dalam hal ini, karena saya sedih melihatnya. Kita seperti yang menganggap remeh suatu doa. Kalau dengan gagah kita naik atas Shalom. Sekali saya mau katakan, ini gereja, amin Bapak Ibu, di mana Allah hadir di sini. Yang kita mau senangkan itu tuh Tuhan, bukan manusia. Kalau di kafe, di nightclub, dan di tempat-tempat hiburan yang Anda senangkan itu orang-orang yang hadir. Makanya dibuat semeriah mungkin, semenarik mungkin musik itu, agar orang bisa tertarik. Tapi gereja bukan tempatnya itu. Ya. Bisa keluar sebentar Mas, coba buka dalam kitab Amos. Saya tidak sempat tulis. Ya, bisa keluar sebentar. Amos pasal yang kelima. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Ya, dalam lembaga kita mengatakan ini, Allah ibadah Israel dibenci Tuhan. Ya, ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Ayat ke-22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat yang ke-23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Huruf besar Tuhan. Allah benci dengan ibadahnya Israel. Jangan sampai ibadah kita ibadah yang dibenci oleh Tuhan, karena kita bukanlah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripada keramaian nyanyianmu, musikmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Lengkap semua, penyanyinya, alat musiknya, dan semuanya, ibadahnya dibenci oleh Allah. Karena itu maka saya bilang, perlu kita berdoa di tempat ini agar pelayanan kita berdiri melayani bukan karena pasir lidah kita, bukan karena kebiasaan, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun kita sehingga akan transfer itu kepada jemaat. Amin Bapak Ibu, para pelayan Tuhan. Amin. Ya.
Hargai orang-orang yang berdoa di sini untuk kita semua. Jangan sampai kita berdoa di sini yang pelayanan di rumah tadi mana mereka tidak tahu ngapa-ngapain. Padahal bukan tiap minggu pelayanan. Untuk itu ada kita susah memberikannya. Hati-hati. Berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan yang pertama adalah roh kesombongan. Merasa mampu, merasa bisa, merasa kuat. Sehingga tidak butuh lagi Tuhan. Di rumah aja aku berdoa. Ini kesombongan yang tidak kita sadari dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu faktanya. Kita tolong kembali ke yang tadi. Ini faktanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan benci dengan ibadah kita karena kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Suka-sukanya kita. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Sampai saya terus bergumul kepada hari Jumat tuh kenapa kok kurang peminatnya? Apa memang doa itu sekali lagi? Doa memang nggak nggak terlalu tertarik. Banyak orang nggak terlalu tertarik. Padahal ada di situ yang melayani hari Jumat juga ada orang-orangnya. Tapi lihat hari Jumat seringkali kosong ini tanpa ada alasan yang jelas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita ini sedang melayani Tuhan, amin. Kita melayani Tuhan loh Bapak Ibu, para pelayan-pelayan Tuhan, bukan manusia. Kita Kolose belum dapat katakan ya. Kerjakanlah, Kolose 3:23. Saya coba. Ya, Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tuhan yang kita mau senangkan Bapak Ibu, amin. Tuhan yang mau kita agungkan, bukan manusianya. Ini yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita. Oke, kembali Mas yang tadi Mas. Itu yang pertama. Kehidupan gaya hidup orang Kristen, dia suka berdoa, amin.